Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di diskusi kita tentang accurate. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang job costing, pembayaran, kemudian menu memorize di accurate, kali ini kita akan membahas lebih lanjut sampai nanti proses tutup buku di akhir periode atau di akhir bulan. Langsung saja kita ikuti kasus dengan contoh masih perusahaan Useng Mebel. Nomor 17 tanggal 21 April 2016, di mana perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan ke pelanggan baru untuk produk pesanan. Jadi kalau lupa di materi ke-6 di transaksi ke-12 itu ada pesanan khusus. Jadi ada modifikasi dari barang kita karena ada pesanan khusus dari pelanggan baru. Nah, di transaksi ke-17 pesanannya kan udah selesai. Ini transaksinya kita rencananya mau ngirim barangnya karena udah selesai. Nah, siapa yang beli adalah pelanggan baru atas nama PT Mega Property. Jadi kita nanti ngirim faktur sekaligus membuat pelanggan baru di accurate. Langsung saja kita ke accurate. Berarti untuk faktur penjualan, kita langsung di menu penjualan, kemudian pilih faktur penjualan karena kita ngirim barang sekaligus tagihan. Jadi langsung faktur penjualan. Nah, pelanggannya kan pelanggan baru tuh dari PT Mega Property. Jadi kita klik pelanggan baru di sini untuk input pelanggan baru. Nah, nama pelanggannya PT Mega Property, alamatnya Jalan Raden Fatah 76 Banyuwangi ya. Kemudian sudah, karena cuma itu. Kalau mau nambahkan yang umum-umum alamat pajak misalkan disamakan juga nggak apa-apa. Kemudian ini biar ada pajaknya nanti 10%, kemudian tipenya khusus ya, di pelanggannya khusus. Kemudian jangan lupa juga di tab termin, ini mata uangnya defaultnya rupiah. Kalau sudah semua, kita akan klik OK. Itu cara menginput pelanggan baru di accurate. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menginputkan barang yang akan dikirim ke PT Mega Property berdasarkan kasus yang ada. Yang pertama adalah KKP STD pesanan, kuantitasnya 5, kemudian MK 0222 pesanan 5 juga, semua berasal dari gudang belakang. Kita masukkan yang pesanan-pesanan KKP STD. Ini ya, kita klik 2 kali, kuantitasnya 5. Kemudian harga perinya 996. Totalnya 4.980 disesuaikan dengan soal nanti ya. 996. Oke. Yang kedua adalah ini MK 0222 juga 5. Harga satuannya adalah 2.230. Oke. Ini jadi totalnya 17.743. Nah, seperti itu ya. Karena ini hanya faktur dan pengiriman barang, berarti tidak menerima uang sama sekali. Kemudian
Sudah ya. Kalau sudah, tanggalnya jangan lupa ini invoice date-nya, lupa tadi tanggal transaksi yakni 21 April 2016. Kemudian ship date-nya juga sama, 21 April 2016. Ini kita ganti COD saja ya, karena tidak diketahui. Soalnya nggak ada sih. Oke, kalau sudah silakan simpan dan tutup. Oke, seperti itulah transaksi pengiriman barang dan sekaligus fakturnya. Jadi barangnya udah dikirim, nanti tinggal nunggu kapan si PT Mega tadi bayar kewajibannya tersebut. Kita lanjut untuk transaksi yang kedua, menerima tagihan atas biaya angkut pembelian barang untuk nomor faktur PINT 0700 dari Pos Indonesia dengan nomor faktur AP dan seterusnya itu sebesar 1.020. Nah, ini merupakan dampak dari transaksi ke-6 di mana perusahaan membeli barang dengan ini Poco Internasional dikirim melalui pos. Nah, ini belum menerima tagihan. Jadi ada tagihannya ya dari Pos Indonesia. Sekarang ditagih nih. Kemarin ada ongkir. Nah, ongkirnya tidak ditagih oleh Poco Internasional, tapi langsung ditagih oleh Pos Indonesia. Nah, di transaksi ke-18 inilah waktunya untuk melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Jadi, ongkos kirimnya yang akan kita bayar. Sebelum kita melakukan input transaksi yang ke-18, tanggal 22 April 2016, menerima tagihan biaya angkut pembelian barang untuk nomor faktur itu, dan tadi sudah saya jelaskan ini karena ini apa, ada transaksi 10 tanggal 12 April itu, jadi dia asumsi beban angkutnya 102 USD. Nah, dilihat dari kasus yang ketujuh, ini transaksi 18 ini sudah muncul. Jadi ketika tanggal transaksi 10 tadi tanggal 12 itu masih diperkirakan, diasumsikan beban angkutnya 102 US dollar. Tapi ketika transaksi 18 ini tidak asumsi lagi, tapi sudah real. Tagihannya sebesar 1.020.000. Jadi nanti ada selisih antara yang sudah diestimasi dan yang sebenarnya dibebankan ini. Maka info selanjutnya, selisih yang ada itu nanti diasumsikan dengan aktualnya akan diakui pada tanggal hari ini. Jadi diakui tanggal tagihan ini, tanggal faktur tanggal 22 April dan dimasukkan ke akun HPP Furnitur. Jadi kita langsung ke menerima tagihannya. Karena itu pembelian barang berarti kita ke menu pembelian. Karena menerima tagihan berarti faktur pembelian. Nah, kita masukkan ke Pos Indonesia ya. Kemudian invoice number-nya kita masukkan ini AP. Ada AP itu ya. Nomornya masukkan ke invoice number, kemudian tanggalnya tanggal 22 April 2016. Ship date-nya juga sama, 22 April 2016. Oke. Kemudian karena ini beban, maka kita
masukkan ke beban sini, bukan barang ya. Jadi beban kita masukkan ke beban angkut ya. Beban angkut pembelian di sini. Nah, kita masukkan nominalnya 1.020.000. Nah, seperti ini. Sampai totalnya 1.020.000. Kemudian kalau ini saya tunjukkan transaksinya ya. Kalau di materi ke-6, ini kan transaksi 10 ya. Ada itu nilai tukarnya berapa? 9.750, kemudian nilai tukar pajaknya 9.700, kemudian diestimasi beban angkutnya adalah 102 US dollar. Oke, kita masukkan 9.750 kali 1. Oke, dulu kita pakai 9.750 nilai tukarnya. Jadi gini. Dulu diestimasi 1 juta dulu diestimasi sebesar 102 US dollar dan nilai tukarnya 9.750. Ini didapat dari sini ya, teman-teman. 9.750. Nah, 9.750 ini kita kalikan dengan 102 US dollar, ketemu 994.500. Itu estimasinya. Sedangkan yang aktualnya terjadi ternyata 1.020.000. Sehingga 1.020.000 ini kita kurangkan dengan estimasi tadi 994.500. Jadi ada selisih 25.500. Nah, selisih inilah yang menurut soal di transaksi ke-18 tadi dimasukkan sebagai akun HPP Furnitur. Nah, karena ini beban dari tagihan Pos Indonesia ke kita, karena ongkir tadi itu di transaksi sebelumnya, maka kita pilih beban dari tagihan di sini. Kiri bawah ini. Kemudian nomor faktur terkait kita masukkan. Ya, PINT 0700. Karena sudah pernah kita inputkan sebelumnya. Nanti dilihat, dicek di transaksi ke-10 itu cara inputnya bagaimana, dicek. Kemudian jurnal pada, nah di jurnal diakui selisih tadi pada tanggal apa? Kita lihat di soal. Nih, selisih nilai beban angkut pembelian yang diasumsikan ini akan diakui pada hari ini. Berarti diakui pada hari tagihan 22 April. Di pilihannya ada dua nih ngakuin selisihnya tadi. Ketika tanggal faktur artinya ketika transaksi 10 dulu. Ketika tanggal tagihan berarti hari ini ketika ditagih. Tadi di soalnya tanggal tagihan ya. Kemudian untuk ininya HPP ya. HPP Furnitur. Nah, sesuai ketentuan soal. Kalau sudah, kita oke. Nah, kemudian kita simpan dan tutup. Itulah cara untuk menginput tagihan pembelian jika bebannya berasal dari transaksi tagihan sebelumnya. Kemudian transaksi ke-19, perusahaan melakukan pembayaran kepada Poco Internasional atas faktur PINT 0700. Nah, ini kelanjutan ya, teman-teman. Kalau tanggal 22 April ini menerima tagihannya, nah tanggal transaksi 19 ini kita bayar. Oke, ini ya, perusahaan melakukan pembayaran kepada Poco Internasional atas faktur PINT 0700. Pembayaran dilakukan melalui Bank Panin USD dengan nomor cek USD 0312. Tanggal cairnya 1 Mei 2016. Sedangkan pembayaran PPN dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Panin IDR. Nomor form pembayarannya PP
16.001. Kita inputkan transaksi pembayaran ini. Sebelum kita ke accurate, jadi di transaksi 19 ini ada dua pembayaran. Yang pertama, pembayaran menggunakan bank panin USD. Pembayaran dilakukan ini ya, berarti ada transaksinya kita bayar, tagihannya, kemudian bayar juga PPN. Jadi vendornya luar negeri, Poco Internasional, kemudian mata uangnya USD yang digunakan, tapi bayar PPN-nya nanti dengan IDR, dengan Indonesia Rupiah. Jadi ada dua input transaksi nanti ya, kita bayar tagihan barangnya dengan USD, kemudian kita bayar PPN-nya dengan Rupiah. Baik, kita langsung saja ke accurate. Karena ini tadi menyangkut pembelian, berarti kita ke pembayaran pembelian. Klik. Kita masukkan vendornya adalah Poco Internasional. Untuk rate dari nilai tukarnya 9710 sesuai kasus. Kita oke. Nah, ini ada tagihan-tagihannya. Kemudian form number-nya ini kita isikan, ini formnya PP 16. Oke, seperti itu. Kemudian payment date-nya dibayarkan 25 April ya. 5 April 2016. Ini kemudian karena dia bayarnya pakai panin USD, kemudian ceknya dia pakai cek atau enggak kita lihat ya, ceknya ini USD 0312 ceknya, kemudian cek date-nya berarti disesuaikan dengan cairnya tanggal 1 Mei 2016. Jadi di sini 01. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan mau bayar yang PINT 0700. Berarti kita centang di sini. Nah, payment amount yang kita bayar kenapa cuma 2.600? Ini karena kita hanya membayarkan pokoknya saja, DPP-nya saja, sedangkan PPN-nya belum kita bayarkan. Nanti kita bayarkan menggunakan rupiah. Oke, ini kita simpan dan baru karena dua kali transaksi kan, PPN-nya belum kita bayar. Simpan dan baru di sini. Lalu kita masukkan lagi vendornya tetap Poco Internasional. Ini kita tetap. Kemudian payment date-nya tadi tanggal 25 ya. 04/2016. Kemudian banknya karena bayar PPN berarti panin IDR. Kemudian bayarnya nggak pakai cek ya, kalau yang ini menggunakan bank panin IDR aja. Jadi cek numbernya kosong, kemudian cek date-nya disesuaikan dengan tanggal transaksinya karena tidak pakai cek. Oke. Nah, ini owing-nya sisanya tinggal 2.470 kita centang. Maka tidak bisa seperti ini teman-teman. Ini lupa, ini pembayaran pajak kan ya. Ini dicentang ini pembayaran pajak. Nah, kalau dicentang situ, ini baru bisa dicentang 2.400. Nah, ini centang seperti ini dilakukan ketika ada konsumen atau vendor atau klien kita adalah orang luar negeri, wajib pajak luar negeri dan menggunakan pajak dalam ininya, dalam transaksinya. Ini ada dicentang seperti ini, bayar pajak. Jadi nanti tagihan di PINT 0700 ini nanti habis karena
tadi DPP-nya sudah dibayar, kemudian sekarang pajaknya. Kalau sudah, ini diklik simpan dan tutup. Oke. Kalau nanti ada yang misalkan, Pak, selisih saya kok selisih ya yang dibayar pajaknya. Mungkin teman-teman ada perbedaan ketika input ini apa nilai tukarnya. Jadi mungkin saya atau teman-teman yang keliru. Nanti dicek lagi. Itulah cara input di transaksi ke-19 untuk membayar tagihan dari internasional dengan USD, kemudian bayar pajaknya dengan rupiah. Kemudian yang selanjutnya, transaksi nomor 20, melakukan pembayaran hutang ke PT Artindo untuk nomor faktur berikut ini. Membayar hutang ya. Pembayaran melalui Bank Panin, IDR. Oke, kita masukkan. Pembayaran hutang berarti dari pembelian kayaknya. Ini pembayaran. Kemudian PT Artindo kita masukkan seperti ini. Nah, ini yang akan kita bayar, yang mana nanti disesuaikan dengan transaksi. Form numbernya ada nggak ini? Nggak ada ya. Jadi dibiarkan urut, tanggalnya tanggal 26 lewat Bank Panin, bukan lewat cek. Ini formnya dibiarkan, kemudian tanggalnya tanggal berapa tadi? 26 April ya. 26 April 2016. Panin IDR bayarnya, kemudian ini juga 2604. Oke, kemudian kita centang teman-teman, disesuaikan dengan kasus SA 0725 dan 0777. Oke, ada 15 dan 7 juta. Ini dicentang ya. Dan ini. Oke, kemudian berarti nominalnya sudah, pastikan sudah, maaf, sudah 22 ya, 15 tambah 7. Kalau sudah, silakan disimpan dan tutup. Oke, itulah cara melakukan pembayaran ke hutang ke PT Artindo. Kemudian yang transaksi ke-21, menerima pelunasan piutang sebesar 40 juta sekian dari PT Sukma Agung dengan nomor cek Bank Panin IDR J00130 dengan tanggal cair ceknya 30 April 2016. Jadi menerima pelunasan piutang. Jadi ini di menu penjualan ya berarti ya. Penjualan, kemudian penerimaan penjualan karena kita terima uang. Kemudian pilihnya Sukma Agung. Sukma Agung ya. Oh ya, PT Sukma Agung 40.087.500. Apa total ya? Kayaknya total deh. Dilunasi semua gitu. Oke. Ini tanggal pembayarannya, jangan lupa 28 April. Kemudian Panin IDR, ini ceknya ya, karena dia pakai cek, kita masukkan ceknya ini ya, J ini, kita masukkan ke sini, cek date-nya, tanggal cairnya 30 April. Oke, sudah seperti itu teman-teman. Jangan lupa ini ikonnya diklik. Oke, icon ini apa tadi, kalkulator
pastikan nominalnya ini, cek amount-nya 40.087.500 sudah sesuai dengan soal. Nah, kalau sudah, silakan klik simpan dan tutup. Jadi ini lunas ya, terima uang. Jadi kalau nerima uang dari transaksi penjualan dan pembelian, itu adanya di penerimaan penjualan dan pembayaran pembelian. Ini. Jadi bukan di kas dan bank ya. Kalau di kas dan bank yang selain penjualan dan pembelian. Oke. Kemudian transaksi ke-22 melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke toko dengan detail sebagai berikut. Kursi kantor tipe premium 5, jadi dipindah dari gudang belakang ke gudang toko. Kalau pemindahan seperti ini kayaknya kemarin sudah pernah, berarti di menu persediaan, kemudian ini pindah barangnya. Oke. Transfer nomornya ini item transfer, kemudian date-nya, tanggalnya 29 April 2016 dari dari gudang belakang ke toko, gudang toko ya, dari gudang belakang ke toko ya, benar. Yang dipindah apa aja, deskripsinya silahkan Oke, misalkan seperti itu. Kemudian itemnya silakan diisi sesuai dengan soal. Yang pertama adalah tipe premium ya. Kursi kantor tipe premium. Ini kuantitasnya 5. Kemudian tipe standar. Kemudian tipe standar 5 juga. Tipe standar, kemudian wallpaper motif 3. Wallpaper motif 3 ya, 3 meter. Kemudian wallpaper polos 3. Nah, inilah cara memindahkan barang dari gudang tertentu ke gudang yang lain. Silakan kalau sudah disimpan dan tutup. Mungkin diskusi untuk kali ini sampai di situ dulu transaksinya. Untuk diskusi selanjutnya kita ke transaksi 23, yakni tentang jurnal penyesuaian dan proses akhir bulan di EQRIT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semangat belajar.